Selamat pagi sahabat Delima yang terkasih. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi marlubi-lubi ma todini akamalim ditabo-tabo, jalabusuran bangsokku marsauli hodenggan basakku ninna Jahoba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, nas ini menunjukkan betapa Tuhan sangat sayang kepada umatnya dengan menjanjikan akan memberi hidup yang berkelimpahan. Sekalipun bangsa Israel dibuang ke Babel oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka, bangsa itu dihukum Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam tangan musuh. Di tengah penghukuman mereka, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Allah mengampuni bangsa Israel dan Ia akan menyelamatkan mereka bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena Allah sendiri. Allah sendirilah yang akan bertindak bagi umatnya, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena inisiatif Allah sendiri. Ia akan kembali memberkati umatnya sesuai dengan janji-janjinya. Tujuannya adalah agar umatnya menjadi kenyang dengan kebajikan dan hidup dalam kelimpahan. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang penuh dengan kebaikan, luar biasa dan istimewa, atau lebih dari cukup. Sobat Delima yang terkasih, perjalanan iman kita bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ada suka, ada duka, sehat, sakit, untung, rugi, sukses, gagal, kecewa, marah, sakit hati, dan masih banyak lagi peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Tentu dalam semua kejadian atau peristiwa tersebut, sebagai orang percaya selalu ada kebaikan Tuhan yang kita alami. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun kita sering membuat Allah kecewa karena perangai kita yang buruk, tetapi Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Yeremia pasal 31 ini, Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Ia memilih umatnya menuntun dari Mesir sampai memasuki tanah yang subur dan penuh dengan madu. Allah berjanji untuk memberkati mereka senantiasa, asal mereka setia kepadanya. Allah menghendaki mereka untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan memelihara dan memimpin sehingga mereka terpelihara dan berjalan di jalan Tuhan. Umat akan menikmati kasih Allah yang selalu baru. Sahabat Delima yang terkasih, Yeremia mengingatkan bahwa penghukuman yang diberi oleh Allah kepada bangsa itu terjadi karena mereka tidak setia kepada Allah yang telah memberikan kepada mereka kehidupan yang indah pada masa lalu. Sekalipun umat meninggalkan Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia tetap memperhatikan mereka sekalipun di dalam tempat pembuangan. Pembuangan merupakan pendidikan bagi umat. Oleh sebab itu,
Ketika Tuhan melihat perubahan hati umat-Nya, Tuhan mengutus Yeremia untuk mengumandangkan suara Tuhan, memberikan pengharapan yang baru. Yeremia berjanji kepada bangsa Israel dan menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka pernah merajut hidup sukacita. Tuhan akan mengubah penderitaan mereka menjadi sorak-sorai. Sahabat Delima yang terkasih, berita pengampunan dalam nats firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Tuhan setelah bangsa itu dibuang, sesungguhnya bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi kepada setiap manusia hingga saat ini. Allah yang memiliki kasih setia yang kekal adalah Allah yang sama pada masa kini. Ia mau memberi pengampunan kepada setiap manusia. Memang pada dasarnya semua orang akan bertanggung jawab atas dosanya. Mungkin kita tidak sedang dalam tawanan karena di dalam penjara, tetapi setiap orang yang hidup dalam dosa berada dalam tawanan kegelapan. Di sini Allah menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak bisa menerima dan mengampuni kita. Dan hidup dalam dosa acap kali membatasi hidup kita dari berkat dan hidup dalam kelimpahan. Dalam pimpinan Tuhan, maka setiap orang akan menikmati sukacita. Para imam akan dipuaskan dengan berkat kelimpahan sehingga mereka makin merasakan pimpinan Tuhan. Dikatakan para imam dalam nats ini juga mencakup kelimpahan kepada setiap umat Tuhan. Jika Tuhan yang memimpin kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan manusia meraba-raba jalan di dalam kegelapan dunia ini. Sebab kita adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang direncanakan Allah untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Sekalipun penuh tantangan, tetapi Tuhan juga memberikan kita melihat masa depan penuh dengan harapan. Tuhan telah dan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah dan memulihkan kita. Sahabat Delima yang terkasih, melalui nats ini kita diajak untuk meneliti iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mempercayai dan menghidupi janji Tuhan dalam hidup ini. Dalam penyataan kasih setia Tuhan ini, kita diajak untuk tetap bersukacita sekalipun hidup diwarnai penderitaan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana bersukacita di tengah penderitaan? Ketika pergumulan, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, mampukah kita meyakinkan diri kita bahwa kasih setia Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya? Di balik semua penderitaan ini, Tuhan menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Amin.